Halo, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian bentuk aljabar, nah pada bentuk pembagian bentuk aljabar pada video ini, jika ada dua bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama. Nah, contohnya saya punya soal yaitu tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama ada 28 A pangkat 5, kemudian B pangkat 3, dibagi dengan negatif 7 A pangkat 4. Nah, di sini kita ubah dalam bentuk yaitu dalam bentuk pecahan ya. Nah, di sini pembagiannya kita ubah dalam bentuk pecahan. Kemudian di sini kita ubah lagi, kita pecah lagi yang koefisien dengan koefisien karena dia harus sejenis ya. Kemudian untuk yang variabel dengan variabel yang sama. Nah, untuk di sini B di sini kan tidak ada temannya nih. Nah, berarti dia per 1. Kemudian kita sederhanakan 28 dibagi negatif 7, itu dapatnya negatif 4. Nah, untuk dalam bentuk pecahan seperti ini, nah arti dari A pangkat 5 per A pangkat 4 itu sama saja dalam bentuk operasi perpangkatan. Nah, ini kan sejenis. Berarti kalau dalam bentuk perpangkatan, kalau dia perkalian kan ditambah. Kalau dia dalam bentuk pembagian, berarti pangkatnya itu dikurang. Berarti 5 dikurang 4. Jadi 1 kan, pangkat 1 itu tidak ditulis. Kemudian untuk setiap bilangan atau untuk setiap variabel apapun yang dibagi dengan bilangan 1, karena 1 itu adalah bilangan identitas, jadi adalah bilangan itu sendiri, maka B3 atau B pangkat 3 itu dibagi dengan 1 tetap B pangkat 3. Maka hasil pembagian dari bentuk ini dan ini, hasil baginya adalah negatif 4 AB pangkat 3. Nah, untuk soal yang kedua yaitu ada B-nya di sini ya tadi ya. Nah, untuk soal yang B itu 42 X pangkat 7, Y pangkat 8, dan Z dibagi dengan 6X pangkat 3, kemudian Y pangkat 2. Nah, di sini sama, kita jadikan sejenis dulu, koefisien dengan koefisien. Nah, koefisiennya di sini, koefisien dari X pangkat ini adalah 42 dan 6. Kemudian untuk X-nya di sini X pangkat 7 dan X pangkat 3. Untuk yang Y, yaitu Y pangkat 8 ini, kemudian yang di bawah Y pangkat 2. Nah, karena Z di sini tidak ada Z ya bagian bawah, berarti Z bagi dengan 1. Nah, 42 dibagi 6 itu dapat 7. Kemudian X pangkat 7 dikurang pangkatnya ya, berarti dikurang 3, sisa 4. Berarti X pangkat 4. Kemudian untuk yang ini Y, berarti 8 dikurang 2 berarti 6. Kemudian Z dibagi 1 yaitu Z, dan hasilnya adalah ini. Ya. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya, tentukan hasil pembagian X pangkat 2 ditambah 8X tambah 12. Nah, ya, dengan X plus 2 menggunakan cara bagi atau cara bagi kurung. Nah, di sini lihat berarti bagian ini dibagi dengan ini. Atau sama, biasa kalau kalian mengerjakan soal pembagian kan bagian yang di dalam dibagi dengan bagian yang di luar. Nah, jadi di sini untuk nilai ini dibagi dengan ini.
Nah, maka di sini untuk setiap nilai X pangkat 2 itu kalian bagi dengan X. X pangkat 2 dibagi dengan X, dapatnya X. Karena X kali X kan X kuadrat ya. Nah, dapatnya nilainya X. Kemudian kita kalikan X pangkat X kali X berarti X pangkat 2. Nah, kemudian di sini kita kalikan lagi X kali 2 berarti 2X. Nah, X pangkat 2 kurang X pangkat 2 habis ya. 0. Kemudian di sini X 8X dikurang dengan 2X jadi 6X. Ini turun. Nah, 12-nya turun. Nah, sekarang untuk 6X-nya. Lihat nih ada caranya juga di sampingnya ya. Untuk setiap 6X, 6X itu dibagi lagi dengan X. 6X dibagi X berarti adalah 6. Ya, 6X dibagi X yaitu 6. Kan sama saja misalnya 6X dibagi dengan X. Nah, X bagi X kan 6 berarti koefisiennya 1. 6 bagi 1 tetap 6, X bagi X habis. Oke ya, X bagi X. Nilainya 1. Berarti kan 6 kali 1 berarti 6 ya. Berarti di sini dapat 6. Sekarang 6 itu kita kalikan dengan X. 6 kita kalikan dengan X yaitu 6X. Kemudian tambah 6 dikali 2, 12. Habis. Nah, maka ini untuk mencari pembaginya. Berarti ini X kuadrat tambah 8X tambah 12 dibagi X plus 2 itu sama dengan X plus 6. Nah, kalian bisa mengerjakan latihan dari latihan 2 dan latihan 3 pada halaman 192 dan 132 pada buku e-book kalian. Ini bisa dikumpulkan, tenggat waktunya bisa sampai hari Senin. Terima kasih.